Fatir bisa terus menjalani hidupnya, semangat terus. Insya Allah pasti Allah kasih hikmahnya, jalan yang terbaik buat Fatir. Fatir lebih semangat lagi. Nanti pasti Allah terus naikin derajatnya Fatir. Kepedulian Raffi Ahmad temui bocah bullying hingga amputasi kaki. Raffi Ahmad penuhi janjinya untuk menjenguk Fatir, bocah kelas 6 SD, korban bullying teman sekolah yang kakinya harus diamputasi akibat diselengkat temannya. Memang tepat jika Raffi disebut sebagai Sultan Andara. Pasalnya, suami Nagita Slavina itu memang dikenal dermawan dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tanpa pamer, dengan ditemani Sandy Tumiwa, diam-diam Raffi mendatangi Fatir yang tengah dirawat di Rumah Sakit Darmais, Jakarta untuk berikan dukungan moral dan berikan donasi. Aku lagi di Rumah Sakit Darmais nih, ketemu sama Fatir akhirnya ya Fatir ya. Fatir hari ini Fatir pulang. Fatir pulang ke Bekasi, ini ada orang tuanya juga. Alhamdulillah bisa ketemu. Hari ini pulang ke Bekasi, jadi buat semuanya doain Fatir. Mudah-mudahan Fatir bisa terus menjalani hidupnya, semangat terus. Insya Allah pasti Allah kasih hikmahnya, jalan yang terbaik buat Fatir. Fatir lebih semangat lagi. Nanti pasti Allah terus naikin derajatnya Fatir. Amin. Semangat. Iya. Oh, Fatir. Ya, berkat bantuan dari Sandy Tumiwa, Fatir akhirnya dapat bertemu dengan idolanya Raffi Ahmad. Sandy yang simpati melihat kondisi Fatir ini pun segera menghubungi Raffi. Beruntung Raffi sedang tak sibuk dan langsung memenuhi permintaan Fatir. Saya langsung datang ke rumah sakit di Darmais dan saya melihat kondisinya sangat memprihatinkan. Dia katanya mau ketemu sama Om Raffi Ahmad. Oh ya, kenapa? Katanya Raffi Sultan, pekerja keras gitu. Oh Masya Allah, ya udah akhirnya ya Alhamdulillah saya langsung kontak ke teman saya juga dan Alhamdulillah Raffi orang yang baik, dia langsung respon, masuk juga ke dalam salah satu station dan langsung datang. Tak hanya Raffi, selebriti lain seperti Irfan Hakim juga turut berikan support pada Fatir. Bahkan host Family 100 itu mengecam keras agar stop bullying. Stop bullying. Ini salah satu contoh. Dianggap bercandaan dan lain-lain, tapi bercanda itu ada batasnya. Banyak yang kursi diangkat jatuh, selengkat jatuh. Kita tidak pernah tahu akibatnya bisa seperti ini, bisa fatal. Jadi mudah-mudahan bukan nggak boleh bercanda, bukan nggak boleh bermain, boleh, tapi semuanya ada batasnya. Ya, betul nggak? Betul. Ya. Saya terenyuh. Kenapa terenyuh? Saya pas melihat ibunya menangis saat kondisi kondisi Fatir sudah tidak sempurna menolong Fatir, menolong ibunya, sehingga akhirnya beliau bisa mendapatkan keadilan di dalam sisi hukum, sehingga akhirnya sekarang lagi berjalan. Dan kami juga berterima kasih kepada pihak pemerintah juga First Respon untuk membantu masa depan Fatir gitu. Karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri, dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Anak dipidana, Cinta Willy Dozan dan Betharia Sonata kompak jenguk ke penjara. Anak saya masih merasa sakit. Gitu. Tadi aja di atas nangis-nangis. Sebagai orang tua saya juga mengerti dengan perasaan mereka, tapi proses hukum kan sedang berjalan. Jadi kita harus menghargai proses hukum yang sedang berjalan saat ini. 5 hari mendekam di tahanan Polres Jakarta Pusat karena dugaan menganiaya pacar sendiri. Leon Dozan benar-benar kehilangan segalanya. Sudah kehilangan cinta, anak artis Willy Dozan dan penyanyi Betharia Sonata kini terancam 5 tahun kurungan penjara. Jikapun ada yang masih tersisa, hanyalah kasih sayang dari kedua orang tuanya. Faktanya, sampai siang kemarin Willy dan Betharia masih setia dan kompak menjenguk sambil membawa makanan kesukaan sang putra tercinta. Oh, bawa makanan dulu nih. Apa aja nih Om? Makanan Om? Ya, nanti deh. Pas kita habis selesai makan dulu ya. Ini kesukaan si Iya. ini. Oke. Mau kasih makan
Kesenangannya dia. Ayam teriak. Ya, sejak sang putra ditahan Kamis 16 November lalu, Willy dan Betaria setia mendampingi. Meski sebagai orang tua hatinya teriris, tahu anaknya harus berurusan dengan polisi hanya karena urusan wanita dan cinta. Pasalnya di mata kedua orang tuanya, Leon sosok yang manis dan jauh dari tingkah bengis. Ya sedih lah ibu kan, baru pertama kali. Kasihan, dia kan anak kesayangan lah. Ya, anak kesayangan, jadi ya udahlah, udah. Saya cukup lah ya, saya rasa saya udah. Setia, anak manis. Jadi saya kaget lihat kejadian kayak gini, apalagi sampai ke tempat seperti ini. Dan hilapnya dia itu yang bikin saya kaget. Dan hilapnya dia itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, ini tanggung jawabnya nih. Ya, saya bilang ingat, berani berbuat harus berani tanggung jawab. Gara-gara salah mengelola rasa cinta, Leon Dozan kini harus diganjar pidana. Satu-satunya cara agar ia bebas dengan membujuk pihak Rinoa damai mengalami jalan buntu. Terlanjur sakit hati dengan perlakuan kasar Leon, kubu Rinoa ngotot menjebloskan Leon ke penjara. Saya berusaha untuk mengampuni dia kemana-mana. Keluarga saya. Ya kita berharap kan bisa belajar ya, bisa berubah lewat peristiwa ini. Balikin uang saya, sini kamu balikin mobil-mobil saya, uang saya balikin kamu nggak sadar itu uang anak-anak saya, ayo bersama. Jedar sambut kedatangan tersangka penggelapan 11 mobil mewahnya. Jessica Iskandar dan suami Vincent Farhad sangat antusias menyambut kedatangan Christopher Stefanus Budianto alias Steven, tersangka kasus dugaan penipuan terhadap Jessica Iskandar di Bandara Soekarno-Hatta, Banten Selasa malam kemarin. Yes, Steven, welcome home. Mana uang saya? Balikin uang saya, balikin uang saya kamu, balikin mobil-mobil saya, uang saya balikin, jangan kabur lagi kamu. Masih aja kamu melakukan itu. Kemarin kemana aja? Mana hatimu? Mana uang-uang saya? Mana mobil-mobil saya? 2 tahun tak bertemu dengan Steven, akhirnya Jessica Iskandar bersua lagi dengan rekan bisnisnya yang ditangkap Kepolisian Republik Indonesia di Thailand. Jedar pun tampak kesal dan geram saat bertemu lagi Steven yang telah menipu dan menyebabkan ibu 2 anak ini mengalami kerugian hampir 10 miliar rupiah. Sini kamu balikin mobil-mobil saya, uang saya balikin kamu nggak sadar itu uang anak-anak saya, ayo bersama, itu ayo bersama, kasihan bikin kamu. Balikin mobil dan uang saya, itu uang buat anak-anak saya kerja dari pagi, ayo customer, ayo customer. Cari gimana pun caranya uang saya sama mobil-mobil saya balikin kamu. Syukur aku berdoa ini ucap terima kasih. Aku berharap sudah sejauh ini dan semoga kebenaran bisa terungkap semuanya. Karena ini ibaratnya ini bukan proses yang sebentar. Kita melakukan pencarian, Obinal Polri melacak yang bersangkutan keluar dari Indonesia bulan Mei. Ya. Baru kita mencari di mana dia keluarnya kemana. Ternyata dia pergi di beberapa negara. Kita mendeteksi keberadaannya di Bangkok, Thailand. Kami mengamankan ada 1 koper isinya pakaian dari tersangka, 2 buah unit HP, dan juga barang-barang lainnya. Ditangkapnya Steven tentu saja membuat Jessica Iskandar lega. Wajar saja, karena selama 2 tahun Jedar berjuang memperoleh keadilan, hingga menulis surat terbuka kepada Kapolri dan Presiden.
lengkap, semua bukti jelas. Meskipun tersangka Stephen sudah naik menjadi DPO, sudah naik jadi tersangka juga, tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu. Seperti nggak jelas dari kepolisian kita. Selain bikin Jedar berkutat dengan urusan hukum, Stephen juga membuat perekonomian Jedar dan keluarga jadi morat-marit. Uang hampir 10 miliar yang Jedar investasikan kepada Stephen tidak ketahuan rimbanya. Gara-gara Stephen pula, rencana Jedar berbisnis di Bali jadi berantakan. Rasa sakitnya masih berasa, mental aku tuh masih nggak bisa percaya sama orang gampang gitu. Ada rasa nggak percaya dirinya dalam diri sendiri gitu. Selain menuntut Stephen mempertanggungjawabkan perbuatannya, Jedar juga meminta mantan mitra bisnisnya itu mengembalikan 11 mobil mewah miliknya yang bernilai hampir 10 miliar rupiah. Saya sebagai korban pasti mengharapkan keadilan negara kita bisa terus memperjuangkan